Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini Miss Vina ingin mengingatkan kembali pada kalian bahwasanya lomba esai nasional ya akan berakhir pada tanggal 21 Februari. Jadi, kalau hari ini tanggal 17 ya, tanggal 17 berarti ke tanggal 21 itu kurang lebih 4 harian, jadi sangat mepet sekali. Ayo, siapa yang berniat untuk mengikuti lomba esai, silakan menghubungi Miss Vina, langsung chat dengan Miss Vina. Nanti Miss Vina akan bimbing ya untuk persiapan lomba esai. Nah, sementara ini hanya ada 2 orang anak yang sudah mengkonfirmasi ke Miss Vina untuk mengikuti lomba ini. Nah, Miss Vina ingin mengajak kalau bisa semua sobat master yang mengikuti KTI ini untuk bisa menambah pengalaman mengikuti berbagai jenis lomba esai ya. Kalah menang itu tidak menjadi masalah. Kalau menang itu bonus. Misalkan kalah, kita bisa jadikan pengalaman untuk perlombaan selanjutnya. Ya. Dan banyak sekali hadiah yang ditawarkan pada esai ini. Nah, hitung-hitung ya, kita nambah pengalaman yang pertama. Kalau misalkan kita menang ya alhamdulillah kita bisa mendapatkan sertifikat, trofi dan juga mendapatkan bonus tabungan ya. Itu adalah penyemangat, salah satu penyemangat untuk kita bisa berkarya lagi dan lagi. Nah, untuk perlombaan esai yang dilombakan yang mepet ini itu tentang potensi alam di daerah sekitar kalian. Nah, silakan kalian gali lagi potensi alam apa yang ada di daerah kalian. Misalkan di Tuban itu ada potensi daerah apa? Ayo silakan kalian sharing dengan Miss Vina. Miss Vina akan terbuka dan akan membantu kalian mulai dari pendahuluan ya, isi dan juga penutup akan Miss Vina bimbing. Nah, oleh karena itu, untuk hari ini Miss Vina akan kuatkan lagi ya tentang materi bagaimana penulisan esai untuk potensi alam. Nah, begitu ya, kita simak penuturan atau penjelasan pada pagi hari ini. Check this out. Ini contoh lain dari esai yang mengangkat tentang potensi alam. Kalau kemarin Miss Vina itu memberikan tips atau trik bagaimana menulis esai potensi alam, tetapi yang kemarin itu khusus untuk pengembangan potensi. Jadi itu yang kemarin itu mengembangkan salah satu potensi alam menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi atau inovasi potensi alam menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, berbeda dengan apa yang ingin Miss Vina sampaikan sekarang. Jadi untuk kali ini Miss Vina akan memberikan contoh bagaimana cara menulis esai, tetapi di sini kita memberikan suatu metode atau memberikan suatu inovasi cara melestarikan potensi alam. Jadi di sini si penulis menawarkan pendidikan berbasis potensi lokal, ya. Jadi dia menawarkan bagaimana cara melestarikan potensi alam. Ya, salah satu caranya yaitu dengan memberikan pendidikan berbasis lokal yang tujuannya untuk mewujudkan generasi cerdas dalam mengolah kekayaan bumi Indonesia. Kemudian ya, seperti biasa setelah judul ditulis nama penulis, kemudian disertai dengan nama instansi atau sekolah. Kita lanjut. Seperti biasa, di esai ini ada 3 bagian penting yang tidak boleh terlewatkan. Yang pertama harus ada apa? Harus ada pendahuluan. Yang kedua harus ada isi. Dan yang ketiga penutup. Nah, penutup ini nanti akan berisi simpulan apa yang ingin diharapkan ketika kalian selesai menulis esai tersebut. Nah, kita lanjutkan ya.
Untuk paragraf pertama, mungkin kalian sudah bisa menerka kira-kira isinya itu apa. Jadi untuk paragraf yang pertama ini tetap merupakan bagian pendahuluan. Jadi kalau bagian pendahuluan kalian utarakan secara umum terlebih dahulu. Ya mungkin diutarakan bagaimana keadaan potensi alam di Indonesia. Coba kita perhatikan ini ya untuk yang paragraf pertama. Di paragraf pertama dijelaskan bahwa letak geografis yang strategis dengan luas sekian menunjukkan betapa kayanya Indonesia akan sumber daya alam. Nah, kalimat ini dinamakan dengan kalimat apa? Kalimat utama, ya, kalimat utama. Kemudian selanjutnya kalian tegaskan dengan kalimat penjelas bahwa sumber daya alam tersebut, ya, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, serta pertambangan dan energi. Potensi ini juga harus didukung oleh SDM Indonesia yang tinggi kualitasnya. Hal tersebut seharusnya dapat membuat negara Indonesia menjadi negara yang superpower. Ironisnya, nah, kalau ada kata-kata ironis berarti ini ada ketimpangan. Yang semestinya A, tetapi kenapa kok ini yang terjadi tuh B. Nah, itu yang menjadikan topik ini pantas sekali atau cocok sekali untuk diangkat karena ada ketimpangan atau penyimpangan. Ini sudah Miss Wina jelaskan di awal ya, bagaimana cara mencari ide. Di balik melimpahnya kekayaan itu ada kejanggalan yang menyayat hati. Kira-kira apa ya? Nah, kekayaan tersebut justru berbanding terbalik dengan keadaan rakyatnya, yaitu masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesejahteraan rasanya masih jauh dari harapan. Nah, apa yang salah dengan negeri ini? Nah, di sini si penulis menguatkan lagi, ya, bertanya lagi, ya, sesuai dengan pernyataan secara subjektifnya. Apa yang salah dengan negara ini? Kenapa kok dengan sumber daya alam yang sangat besar, superpower, kenapa kok rakyatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan? Nah, di sini kita setelah ada kata-kata ini, kita akan menjadi lebih tertantang lagi untuk membaca isi dari esai ini. Ini bagus sekali ya, cara bagaimana mengungkapkan pendahuluan. Kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Kalian bisa tebak sendiri ya, kira-kira paragraf kedua ini masih termasuk pendahuluan ataukah isi. Indonesia memang memiliki kekayaan SDA yang melimpah. Namun potensi terbesarnya bukan di kekayaan sumber daya alamnya, bukan pula pada letak geografisnya. Ya, yang selama berpuluh tahun dibangga-banggakan dan membuai bangsa ini terlena dalam mimpi indah nyaris tak berujung. Nah, kata-kata seperti ini ya, seperti kata-kata peribahasa dan kata-kata indah yang membuat tulisan kalian tuh menjadi sesuatu yang lebih prestisius, itu tidak apa-apa. Kalian bisa sampaikan atau tuliskan pada esai. Kita lanjutkan ya. Ini adalah kalimat utama. Kita lanjutkan membaca kalimat penjelasnya. Dua potensi itu hanya faktor pendukung saja. Nah, ternyata itu hanya faktor pendukung ya, letak geografis dan juga sumber daya alam yang melimpah. Ternyata ada faktor di atas itu yang lebih penting. Potensi utamanya ini berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi letak nomor satu yang wajib untuk diangkatnya atau yang harus diasah yaitu di faktor manusianya, sumber daya manusianya. Kenapa? Karena SDM yang berkualitas akan memiliki daya ungkit bertenaga superpower atau super besar. Terutama siapa? Ya kalian, anak muda yang berkualitas dan mampu mengelola sumber daya alam bangsa sendiri. Nah, begitu, itu cara mengungkapkan
merupakan salah satu bagian dari pendahuluan. Jadi paragraf pertama dan paragraf kedua ini sama-sama merupakan pendahuluan atau latar belakang. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Untuk paragraf yang ketiga, kita tebak lagi kira-kira ini bagian apa, pendahuluan atau bagian isi. Nah, sumber daya manusia Indonesia yang melimpah. Sayangnya, kemampuannya rendah dalam mengelola alam dengan baik. Nah, ini pendapat dari penulis dan mungkin disertai dengan sumber-sumber yang relevan. Nah, kemudian kita baca lagi. Hasil pertanian masyarakat sangat sedikit, bahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak cukup. Kita lanjutkan lagi ke kalimat penjelasnya. Padahal Indonesia memiliki hamparan sawah yang membentang luas. Hasil ikan para nelayan pun tidak sebanding dengan luasnya laut yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam mengolah kekayaan alam dengan baik, efektif maupun efisien. Nah, dengan ini mungkin kalian bisa berikan dari manakah pernyataan ini. Jadi kalian bisa tambahkan rujukan. Baik itu dari buku ya, boleh dari hasil searching atau artikel di internet. Nah, itu lebih menguatkan pendapat kalian. Jadi kesimpulannya paragraf ketiga ini adalah salah satu bagian dari pendahuluan, belum menuju ke isi. Jadi kalau isi ini sudah menjurus ke topik atau judul yang diangkat. Oke, kita lanjut lagi ya ke paragraf yang keempat. Untuk paragraf yang keempat, kita baca. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk membangun generasi emas adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Nah, kualitas pendidikan Indonesia sangat diperlukan kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan meliputi kejelasan arah kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan membangun SDM yang bervisi dan bermisi sesuai potensi kekayaan negara Indonesia. Ternyata paragraf yang keempat ini masih menguatkan atau menceritakan latar belakang ya atau pendahuluan. Kita lanjutkan lagi ke paragraf kelima. Kita tebak lagi paragraf yang kelima ini apakah masuk ke paragraf bagian isi. Di paragraf yang kelima, diperlukan adanya pendidikan berbasis potensi lokal. Oke. Nah, ternyata di sini penulis memberikan inovasi, memberikan idenya. Ya, apa itu idenya? Nah, penulis di sini menawarkan harus ada pendidikan berbasis potensi lokal, ya. Yang bervisi misi membangun sumber daya manusia sesuai potensi kekayaan daerah lokal. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian di kalimat penjelas dijelaskan lagi apa itu pendidikan berbasis potensi lokal. Nah, pendidikan ini berisi materi pembelajaran khusus dalam mendalami pengembangan potensi lokal yang dapat menunjang anak-anak Indonesia untuk menjadi calon-calon generasi yang cerdas sehingga dapat mengolah kekayaan sumber daya alam. Nah, dalam hal ini anak-anak tidak harus mempelajari semua mapel seperti dalam pendidikan formal, tapi mereka perlu mendalami pengetahuan yang berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi lokal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi penulis di sini lebih menekankan pendidikan atau mata pelajaran yang lebih berfokus pada bagaimana mengolah sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Mungkin kalau saat ini sahabat master tahu ya, salah satu mata pelajaran yang dikhususkan untuk mengembangkan potensi lokal yaitu di pelajaran prakarya. Kita lihat lagi apakah benar ini apakah benar ini adalah pelajaran yang seperti pelajaran prakarya. Ini adalah bagian isi ya. Jadi paragraf 1 sampai 4 itu bagian pendahuluan, kalimat paragraf yang kelima ini adalah isinya. Ya, kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Ini di paragraf yang ke-6. Di paragraf yang ke-6 isinya sebagai berikut. Jadi, misalnya Edu Fisher Life. Kalau misalkan Miss Vina artikan ya, Edu ini pendidikan, Fisher berarti perikanan, Life itu berarti
ya sesuatu yang berhubungan di bidang perikanan atau pendidikan yang berbasis perikanan. Nah, di sini berfokus pada materi pelajaran yang dapat menunjang anak-anak di pesisir untuk menjadi calon-calon nelayan yang cerdas dan berdaya saing. Nah, ternyata penulis di sini menghususkan pendidikannya, mencontohkan di daerah sekitar pesisir. Nah, apa itu? Penulis menawarkan untuk membuat Edu Fisher Life. Jadi pendidikan perikanan ya khusus untuk anak-anak di daerah pesisir. Supaya apa? Supaya dia menjadi putra-putri yang cerdas dan berdaya saing, khususnya untuk mengolah hasil perikanan. Kita lanjutkan ke kalimat penjelasnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa materi yang diberikan antara lain berhitung, manajemen uang, pengolahan ikan lebih lanjut, dan cara menggunakan teknologi yang berkaitan dengan perikanan, dengan harapan kelak mereka dapat menjadi nelayan yang cerdas dan dapat memanfaatkan kekayaan laut Indonesia secara optimal. Nah, misalkan kalian ingin menawarkan pendidikan mungkin di daerah pegunungan atau misalkan di daerah perkotaan yang dengan mengandalkan kebudayaan berbasis lokal, ini bisa juga. Nah, kalau di sini ini mencontohkan di daerah pesisir. Silahkan kalian kembangkan sendiri ide kalian. Ide itu luas sekali ya. Bagaimana kalian bisa mengolah ide kalian menjadi sesuatu yang lebih bisa dihargai atau lebih bisa dijadikan sebuah karya. Nah, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Selain itu, perlu tambahan beberapa seperti bahasa asing, memasak, budidaya ikan, budidaya terumbu karang, hiasan kulit kerang, dan dengan harapan para anak nelayan dapat memacu kreativitas di bidang kelautan lainnya. Model yang diadopsi untuk Edu Fisher Life ini ya adalah model pendidikan non formal berbasis kebutuhan dan berbasis masyarakat nelayan. Oh, jadi ini adalah pendidikan di luar pendidikan formal. Jadi kalau pendidikan formal itu contohnya sekolah di SD, SMP, MTS, ya SMA itu adalah pendidikan formal. Jadi ini adalah pendidikan pelatihan khusus. Ya, pendidikan pelatihan khusus atau pendidikan non formal. Oke, kita lanjutkan lagi supaya bisa mendapatkan informasi lain dari esai ini. Selain Edu Fisher Life, pendidikan potensi lokal lainnya yang dapat diterapkan adalah Edu Farmer Life. Oh, ternyata di sini penulis juga memberikan tambahan ide dengan membuka Edu Farmer Life, jadi pendidikan berbasis pertanian ya, dimana pendidikan ini ditujukan pada anak-anak untuk mendalami keahlian dalam bertani. Berarti ini yang ada di daerah pedesaan. Materi yang diberikan berfokus pada teknologi pertanian, penyiraman, serta pemupukan. Diharapkan proses bercocok tanam bisa lebih presisi dan efektif, serta meminimalisir adanya gagal panen. Nah, di sini ternyata penulis memberikan cara lain, pendidikan lain di tempat yang berbeda. Nah, salah satunya dengan Edu Farmer Life. Nah, sekarang kalian bisa kira-kira di daerah saya itu apa, pendidikan apa yang cocok untuk dikembangkan. Nah, coba kalian pertanyakan pada diri kalian sendiri dan coba tulis dan kalian coba ungkapkan, nanti bisa sharing dengan Miss Vina. Kita lanjutkan lagi ke paragraf berikutnya. Kita lanjutkan ke paragraf yang terakhir. Di paragraf yang terakhir kita sudah bisa menebak ya. Ini paragraf terakhir pasti isinya adalah penutup, di mana isinya itu terkait dengan simpulan apa berdasarkan isi dari sini. Kita lihat di kalimat pertama. Melalui pendidikan berbasis potensi lokal, para anak bangsa akan mempunyai wawasan yang luas mengenai potensi lokalnya. Ini adalah kata-katanya itu menyimpulkan ya berdasarkan
berdasarkan paparan di atas. Para anak daerah pertanian akan memiliki wawasan yang luas di bidang pertanian, sedangkan anak-anak di daerah pesisir akan memiliki wawasan yang luas di bidang kelautan. Hal ini memungkinkan mereka mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak, sehingga apa yang menjadi tujuan hidupnya akan lebih terarah dan tercapai. Pengetahuan yang lebih baik juga dapat membantu para calon nelayan dan petani di Indonesia untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan di dalam bidang pertanian maupun kelautan, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi lumbung padi serta sentra maritim di kalangan dunia. Oke, begitu ya cara bagaimana menyimpulkan hasil esai. Di akhir esai jangan lupa kalian akan pula daftar pustaka dari sumber-sumber rujukan mana yang kalian pakai untuk menulis esai tersebut. Nah, kalau bisa itu ada 1 atau 2 kalimat yang merupakan rujukan dari salah satu sumber ini. Ya, jangan hanya ditampilkan saja sebagai daftar pustaka, tetapi kalian tampilkan bagaimana cara merujuk. Seperti Miss Vina jelaskan kemarin ya, cara merujuk silakan kalian tulis nama akhir. Misalkan ini ya, yang pertama ini namanya seharusnya Nina Siti ya 2016. Nah, kalau menulis daftar pustaka itu harus dibalik. Kalau namanya Nina Siti, berarti sekarang menjadi Siti Nina 2016. Nah, cara merujuknya silakan kalian tulis kalimat nama akhirnya siapa? Nama akhirnya Siti. Siti, tahun berapa ditulisnya artikel tersebut atau buku tersebut itu di tahun 2016. Ya, cuman di sini tidak dijelaskan ini merupakan buku atau merupakan artikel yang diambil dari internet. Kalau dari internet itu harus ada kata-kata online, kemudian alamat websitenya di mana dan tanggal berapa diaksesnya. Kalau misalkan yang kedua ini kita bisa lihat sendiri ya, namanya berarti Utami Pratiwi, tetapi kalau daftar pustaka harus dibalik menjadi Pratiwi Utami. Tahun pembuatannya 2018 ya. Dan di sini judulnya Indonesia 2045. Yogyakarta Bentang. Ini artinya bukunya diterbitkan oleh penerbit Bentang di Yogyakarta. Nah, ini sudah jelas bahwa ini adalah merupakan jenis buku. Kalau yang atas ini masih belum jelas ini apakah buku ataukah merupakan artikel. Nah, coba kalian ulas lagi, buat seperti contoh modelnya di atas ya, cuman dengan ide-ide kalian yang lebih fresh berdasarkan hasil membaca ataupun browsing di internet. Miss Vina tunggu kabar baiknya dari kalian. Hari ini Miss Vina tunggu ya, kalian berniat apa enggak mengikuti perlombaan ini. Kalau berniat akan Miss Vina bimbing ya. Terima kasih Miss Vina, harapkan semuanya bisa mengikuti esai ini. Kalah menang tidak menjadi patokan, tidak menjadi ukuran. Yang penting kalian punya pengalaman ya. Terus semangat menulis, jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan kita di masa pandemi ini. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini, dan atas perhatiannya Miss Vina sampaikan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.